Apa sih ini sebenarnya binge eating ini? Apa sebenarnya Ya, Dokter Bayu? pengertiannya adalah kita binge eating disorder, di mana adanya gangguan pola makan yang terlalu banyak Oh, atau terlalu banyak. seperti pesta porsinya. Oh, berarti dia terus-terus saja pengen makan ya? Betul. Nengok sedikit ajar, nengok sedikit ajar ya. Sebenarnya ini merupakan gangguan nggak di psikiatri? Itu jadi si pasien harus mengalami gejala-gejala dari binge eating itu minimal 1 kali dalam seminggu Oh, 1 kali dalam seminggu. selama 3 bulan berturut-turut. Selama 3 bulan. Jadi 1 kali dalam seminggu itu dia ada suatu masa yang pola makannya berlebihan sekali sampai dia malu menutupi untuk kalau dia mau makan dia sembunyi biar bisa makan banyak. Saya juga pengen dengar ini Dokter Bayu. Ini yang paling penting mungkin ditunggu-tunggu. Sebenarnya pengobatannya itu bagaimana sih Dokter Bayu? Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat jiwa. Bersama saya Saipudin Nasution dalam acara Seksi Ansetas PPPD SKJI. Dan telah hadir nih di tengah-tengah saya nih Abang Da. Halo Dokter Bayu. Bodin. Gimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat bugar ya. Oh, makin mantap aja badan ini. Kayak mana ini? Udah sehat dari binge disorder ya. Oh, udah sehat. Udah. Ya. Nggak ada gangguan lain ini kan, anoreksia, Bulimia gitu ya. bulimia. Mungkin. Oh, enggak. Enggak lah, hidup sehat. Iya. Jadi memang ini kita berbicara sesuai dengan yang apa kita bilang tadi tentang binge eating dan tentang kesehatan fisik. Bagaimana hubungannya? Sesuai judul kita ini Dokter Bayu kan, binge eating ini kan berhubungan dengan kesehatan fisik. Jadi kan kalau misalnya mungkin pemirsa yang di rumah itu kan bertanya-tanya, apa sih ini sebenarnya binge eating ini? Apa sebenarnya ya Dokter Bayu? Jadi mungkin penyakit saya dulu mungkin ya. Oh, penyakit Anda dulu, penyakit saya juga sekarang ya, belum sehat Anda berarti ya. Oke, jadi binge eating itu dari pengertiannya adalah kita binge eating disorder, di mana adanya gangguan pola makan yang terlalu banyak atau terlalu banyak. Seperti pesta porsinya. Jadi dia pengen makan sesuatu yang terlalu banyak, berlebihan, tidak seperti orang normal seperti itu. Terus nggak bisa, perasaannya susah untuk berhenti makan. Ya punya aja susah lagi untuk mengontrol jumlah asupan makanan. Oh, berarti dia terus-terus saja pengen makan. Betul. Nengok sedikit ajar, nengok sedikit ajar ya kan. Oh, banyak seperti pesta. Tadi kan Dokter Bayu bilang binge eating ini makan yang terlalu berlebihan, seperti pesta ya, banyak berlebihan. Sebenarnya ini merupakan gangguan nggak di psikiatri? Ya, jadi maksud Bang Udin mungkin suatu diagnosis. Benar sekali. Nah, jadi memang bisa ditegakkan menjadi suatu diagnosis. Kalau menurut DSM-5 itu bukunya juga ya, buku psikiatri, itu jadi si pasien harus mengalami gejala-gejala dari binge eating itu minimal 1 kali dalam seminggu. Oh, 1 kali dalam seminggu. Selama 3 bulan berturut-turut. Selama 3 bulan. Jadi 1 kali dalam seminggu itu dia ada suatu masa yang pola makannya berlebihan sekali sampai dia malu menutupi untuk kalau dia mau makan dia sembunyi biar bisa makan banyak. Seperti itu. Itu minimal 1 kali dalam rentang 3 bulan. Itu dalam 3 bulan berarti itu? Benar. Nah, jadi kalau sudah seperti itu sudah masuk dalam suatu diagnosis. Tadi kan Dokter Bayu bilang nih kalau misalnya makan yang berlebihan sampai mereka itu kadang-kadang bersembunyi ya kan? Betul. Apakah itu saja gejala-gejalanya atau ada gejala yang lain Dokter Bayu? Jadi banyak ya gejalanya seperti tadi bersembunyi ketika makan karena dia malu. Oh, bersembunyi ya. Habis itu adanya makan dalam jumlah yang besar dalam waktu tertentu, seperti setelah habis 2 jam dia makan lagi, terus lagi makannya cepat. Oh, makannya cepat ya? Cepat banyak, biar bisa makan banyak. Karena kalau kita makannya lambat, itu makanya kita disuruh makan lebih lambat, maunya lebih banyak. Benar. Jadi kita terasa lebih kenyang, cepat kenyangnya. Dan karena kalau kita makan cepat jadinya ya seperti di sini jadinya terlalu banyak, susah lapar ya. Susah lapar ya. Jadi lama kenyangnya lah gitu ya. Nah, terus ada lagi
makan dalam porsi besar walaupun tidak lapar. Ada juga. Terus merasa jijik, depresi, malu, kesal, juga bersalah pada diri sendiri setelah makan. Oh, malah itu jadi penyebab mau nambah lagi ya. Itu dia. Jadi memang ada yang dia setelah makan banyak, dia nyesal. Dia sedih, kok banyak kali. Tapi jangan salah juga. Ada juga yang seperti itu namanya bulimia nervosa. Nah, kalau itu dia makan banyak, tapi setelah itu dia berusaha untuk mungkin minum pelancar untuk BAB, pencahar ya. makannya atau olahraga. Makanya kita ya susah juga kita pikirkan kadang seperti itu ya, makan habis makan olahraga supaya ngabisin kalorinya tadi dan defisit kalori lagi gitu ya. Jadi orang yang dengan BED ini, binge eating disorder ini juga ada gejala-gejala lain daripada yang tadi kita sebutkan tadi ya. Malu, banyak makannya segala macam. Jadi orang yang kita BED ini bisa dia diet, selalu diet. Katanya diet. Kali sama saya, mau diet banyak diet. Makan terus ya kan, seperti itu. Terus menimbun makanan. Kalau udah belanja tuh banyak yang diambil ya kan, kepengen, lapar mata, semua diambil. Terus ada memiliki perasaan sensitif, kesal atau marah kalau orang bicara tentang makanannya. Sama kalau orang cerita-cerita tentang body shaming, sudah mulai sensitif, kesel. Bang Udin gitu enggak? Kayaknya enggak. Kayaknya saya udah pasrah aja. Pasrah, benar itu juga. Memiliki perasaan cemas, putus asa, dan percaya diri yang rendah. Mungkin tadi ya, putus asa tadi kenanya ya. Kalau percaya diri rendah, Bang Udin enggak sih. Over percaya diri. Oh iya, jadi host dia di sini. Iya benar. Nah itu gejala-gejala dari si binge eating itu tadi. Jadi nggak selalu yang banyak makan kita harus lagi. Dan dalam waktu rentang 3 bulan, kan kali dan Oh gitu ya dokter ya. Jadi dokter kalau kayak gitu sebenarnya apa sih penyebab dari binge eating ini? Baik, jadi penyebab dari binge eating itu memang belum diketahui secara pasti, ya. Tapi diduga interaksi dari beberapa faktor dapat menjadi penyebab dari BED ini, seperti faktor genetik, pola hidup, ya, terus faktor psikologis seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan obsesif kompulsif, gangguan post traumatik. Nah itu bisa buat jadi kita jadi binge eating. Jadi jangan heran kita rasa orang depresi kan harusnya sedikit makan. Iya. Tapi ada memang ya orang depresi ini yang mayor malah dia pengennya makan supaya tenang, kan? Orang cemas nih mau ujian, enaknya makan apa? Ya biasa kalau Bang Udin gimana? Kalau mau ujian besok gurunya killer, kejam gitu gimana? Yang juga mau makan apa ya? Paling mie ya kan, karbohidrat ya kan. Indomie goreng, coklat. Nah, kita lihat. Tapi tadi kalau jadi diagnosa harus ada 1 kali minimal dalam 1 minggu dan selama 3 bulan. Kalau waktunya ada. Jadi kalau kita ya ujian atau lagi stres, kita ngalami binge eating tapi nggak sampai ke suatu diagnosis. Iya. Jadi kan tadi makan yang berlebihan, kan tadi gejala-gejalanya tadi. Sebenarnya apa sih komplikasinya untuk fisik kita? Wah banyak kali ya, pasti ya. Karena orang yang di ID ini tadi, seperti kita tahu, dia makanannya pasti yang nggak sehat. Ya, kurang vitamin, mineral, terus banyak karena banyak makanannya penuh dengan lemak, gula, dan kurang memiliki nilai gizi yang baik. Ya, seperti ciki-ciki, ya apa snack-snack itu. Snack ya, coklat. Ya. Nah, betul, coklat-coklatan. Nah, itu tadi nggak sehat kan. Terus banyak lagi bisa menyebabkan apa? Banyak. Darah tinggi, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, apalagi penyakit jantung kalau udah kayak gitu. Cancer. Bahkan sampai cancer. Itu harus saya jaga juga itu. hati-hati. Jadi harusnya memang kita hidup sehat.
Apalagi banyak ya, terus adanya depresi kalau psikiaternya apa itu bisa ke depresi, gangguan cemas, gangguan suasana hati. Itu hati-hati, bisa gejalanya dari situ juga gitu. Karena mempengaruhi apa yang Terkaitnya ya. Kopi coklat tadi. Waduh, kopi Snack-snack yang banyak. Punya ada perasa. Itu kan mengganggu aktivitas neurotransmitter kita juga. Yang enak-enak kayaknya mesti dikurangi ya, dokter. Masih banyak yang enak. Oh, masih banyak yang enak ya. Jadi kan dokter Bayu mungkin untuk pemirsa yang di rumah pengen tahu nih. Saya juga pengen dengar ini dokter Bayu. Ini yang paling penting mungkin ditunggu-tunggu. Sebenarnya pengobatannya itu bagaimana sih dokter Bayu? Kok saya bisa sembuh gitu ya? Iya. Iya. Apa menyebabkan dokter Bayu sembuh? Oke. Jadi memang yang perlu dilakukan jika memang dia sudah merasa sudah ingin menjauh dari ini, pengen hidup sehat, kita harus dengan meningkatkan kesehatan mental dari si pasien tersebut. Caranya gimana? Mungkin dia bisa konsultasi pertama untuk mengurangi rasa malunya, atau caranya untuk bertindak seperti apa. Bisa ke profesional atau gym trainer, mungkin bisa juga ya. Tapi kalau udah kena ke kesehatan mentalnya ya tentu bisa konsultasi ke psikolog, bisa ke psikiater juga pasti ya. Terus kalau sudah ke dalam situ, biasanya kalau untuk kesehatan mentalnya itu biasa dilakukan cognitive behavior therapy. Dilakukan nih behavior yang salahnya dibenerin, pola pikirnya menyalahkan dirinya sendiri itu dibenerin. Karena biasanya orang tuh badanku suka-suka aku lah gitu ya, kan aku mau gimana ya terserah aku. Sebenarnya justru karena badan-badan kita harus jaga badan kita supaya sehat, supaya kita punya umur yang insya Allah ya bisa lebih panjang, lebih produktif seperti itu kan. Terus juga bisa dilakukan psikoterapi interpersonal seperti itu. Terus untuk mengobati kayak mana konflik-konfliknya sebenarnya dalam dirinya, bisa juga dilakukan terapi perilaku dialektik. Itu strategi untuk terapinya lah ya. Untuk pengobatannya. Terus juga strategi. Yang terakhir kita bisa juga menggunakan obat-obat atau farmakoterapi. Tentu jika memang sudah ada gejala-gejala seperti tadi kita udah sebutkan, ada depresi juga bisa menyebabkan itu, gangguan kecemasan bisa, post traumatic disorder bisa. Jadi kita harus lihat, kita harus anamnesa benar-benar si pasien ini sebenarnya apa yang menyebabkan dia seperti itu. Gak bisa serta-merta kita karena dia banyak makan seperti itu kan. Biasanya apalagi kalau anaknya yang dibawa orang tua, nah orang tuanya yang bilang banyak makan ya kayak gini segitu, padahal pas kebetulan orang tuanya lihat, terus kita lihat anaknya juga badannya belum obesitas, masih bagus-bagus aja seperti itu kan. Itu Bang Udin. Jadi memang mesti diperhatikan, terlalu diperhatikan ya. CBT tadi kok kognitif terapi ya. Mungkin itu pertanyaan terakhir, dan mungkin ada kiat-kiat nih dari Dokter Bayu untuk menghindari binge eating ini. Silahkan Dokter Bayu. Oke, mungkin kiat-kiat ya. Kalau kiat-kiat memang yang seperti yang saya jalani setelah saya membaca satu buku namanya Atomic Habit itu ya. Lebih baik kita mengerjakan sesuatu walaupun 1% lebih baik, itu lebih baiklah setiap harinya. Cukup 1% aja itu udah bagus. Nah, jadi nggak perlu kita muluk-muluk karena kita pengen kurus, kita pengen satu halnya sampai 1000% ya, 10%, nggak usah muluk-muluk. Satu hari 1%, kalau udah sampai berapa hari, 3 bulan, 6 bulan, kita ada berapa persen. Benar sekali. Nggak perlu yang banyak-banyak, tapi malah menyakiti diri sendiri. Benar. Saya teringat kayak ada kemarin baca anorexia nervosa bahwa output itu lebih tinggi daripada input ya. Jangan juga output itu lebih tinggi ketimbang input. Betul juga itu. Nggak boleh. Harus seimbang. Harus seimbang. Benar. Pas. Kebutuhan untuk kita melakukan aktivitas, output ya, input bagaimana kita makan makanan atau kalori itu harus pas. Memang kalau diikutin susah ya ngitungnya, tapi seenggaknya ya itu tadi ada olahraga setiap hari, nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja. Yang penting setiap hari ada kemajuan, terus jadiin kebiasaan, jadikan habit kita yang baik.
1% setiap hari nggak masalah. Siap. Terima kasih Dokter Bayu atas penjelasannya, sangat terima berguna kali bagi pemirsa, bagi saya juga ya kan. Dan mungkin nih pemirsa yang di rumah ingin berjumpa dengan Dokter Bayu bisa di mana, Dokter? Oke, baik. Jadi saya ada di Rumah Sakit Umum Jasa Mensaragih, Kota Pematang Siantar. Itu dan juga kalau janji di Medan juga saya ada di Klinik Utama Bina Atma. Oh, Klinik Utama Bina Atma ya, Dokter ya. Setuju. Terima kasih dokter. Terima kasih, Pak akhir Hardin. kata saya ucapkan tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa.